Rekam. Oke. Selamat pagi, peace be upon us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin pagi. Kebayang nih, ini kan rilisnya tuh Senin pagi jam 7 jam 8. Gimana nanti selesai nguploadnya? Mungkin noise. Sorry ya. Masih ngulet-ngulet nyalain laptop. Pada bikin kopi. Mungkin ada yang baru bangun. Ada yang siap-siap buat morning briefing mungkin kalau di kantornya. Ada yang buat kuliah, buat kerja. Mungkin ya, soalnya di saat ini tanggal 30 bulan 8. Ini rilisnya rencananya masih pandemi keadaannya. Sesuai apa yang pernah rilis sebelumnya di konten mulai aja dulu. Kita bakal rilis ini tiap Senin pagi memang rencana. Jadi ketika orang lain pada malas-malasan, kita mesti push diri kita buat produktif sebisa mungkin, itu tujuan utamanya. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya nggak cuma itu deh tujuan ini, kenapa harus Senin pagi dan harus konsisten setiap Senin mungkin. Ada beberapa hal. Udah, kita mulai aja ya. Kita berikan kasih bumper berikan ya. Kita lihat nanti deh. Kalau misalnya udah mau ngedit ya, sekarang kan kita bakal gitian gini aja mentah nih. Kalau ada sih rilis dengan bumpernya mungkin. Minggu kemarin itu setelah konten mulai aja dulu, ada beberapa berita mencengangkan sih buat gue. Entah itu di kantor, di luar kantor sama teman-teman konten, ataupun yang paling angsa sih berita tentang pribadi gue lah. Jadi satu kemarin tanggal berapa tuh, lupa tuh, gue sama bini ke dokter ya kan. Kita tuh rencana mau vaksin. Nah, istri karena kemarin baru negatif, baru banget gitu, sekitar 2-3 minggu yang lalu, nggak bisa buat vaksin dulu, nunggu 3 bulan katanya gitu. Dan gue, karena gue ada kondisi kesehatan gue ada komorbid, ada beberapa tuh ternyata yang bikin gue nggak bisa vaksin gitu. Jadi kaget tuh bro. Ini berarti kayak nunggu aja gitu ya, lu paham kan? Sorry, nunggu yang gue maksud tuh apaan gitu. Gue bukan Deddy Corbuzier yang badannya kuat, sehat, seger gitu udah umur 40 tahun. Gue masih 27, mau ke 28. Tapi olahraga udah jarang, udah enggak mungkin bre. Udah berapa lama ini nih. Badan aja liatnya bengkak coy. Gue gak kayak Deddy Corbuzier yang punya kekuatan, kondisi badan, kemampuan finansial, koneksi yang bikin dia untuk perawatan penyembuhan dari COVID-nya itu, walaupun dia nggak vaksin. Gue kemarin nonton di kontennya tuh, Indo tetap bugar gitu, maksudnya dia bisa lawan itu penyakit gitu. Nah, kembali lagi kalau misalnya lu ataupun utamanya gue sih,
kita tuh olahraga mah enggak, kerja tuh rutinitasnya duduk, eh punya komorbid, nggak boleh vaksin. Kebayangkan resikonya setinggi apa, semengerikan apa gitu. Nah makanya dari itu, itu salah satu hal yang memang apa namanya, yang bikin gue mesti cari strategi gitu. Soalnya yang paling ngeri kan, gue belum punya legacy apa-apa. Gue masih belum punya hal yang bisa gue tinggalin. Ya, yeah, jangannya gini bre. Jadi bukan cuma gue concern ke, wah ini gimana kesehatan gue nih di pandemi angsa ini nih. Si COVID angsa lama sekali, nggak boleh vaksin. Kesehatan saya kayak gimana? Terus selain itu ada juga yang jauh lebih penting. Gini ya, kalau lu yang udah berkeluarga ataupun yang belum tapi udah kepikiran sampai sini, pernah mikirin nggak? Nauzubillahnya, gimana kalau kita cabs duluan gitu? Jangankan men buat negara, agama, ketinggian. Nah, ataupun RT setempat aja nih sini nih di Gang Bapak Bungsu nih. Dari skop yang paling kecil aja dulu, yang paling dekat itu ya keluarga gitu. Nah di sana tuh pertanyaannya adalah apa yang udah bisa lu tinggalin buat mereka, buat bini lu, buat anak lu, terutama karena itu mereka itu tanggung jawab lu yang utama ya kalau lu sebagai laki-laki kepala keluarga tuh. Nggak ngelihat lu mau kawin umur 17 tahun lu udah punya anak, ataupun lu yang udah nikahnya mungkin cukup udah 40 kesana mungkin. Sama aja ketika lu udah punya anak, punya bini, itu tanggung jawab utama lu kalau lu laki-laki. Pun untuk perempuan lu punya tanggung jawab ya anak lu itu gitu. Sama aja. Yang utama ya di sini legacy apa yang bisa lu kasih buat mereka gitu. Kalau misalnya lu let's say pemuka agama gitu ya men, lu dari cilik lu udah dakwah gitu, lu dari cilik udah punya legacy yang bakal ngalir tuh jadi profit pahala lu tuh kalau lu udah di atas gitu, kalau udah diangkut gitu. Itu enak, maksudnya tenang gitu, banyak gitunya. Yaudah lah ya, tanpa sleeping ini. Balik lagi ke legacy itu. Nah, gue pribadi di umur gue yang 27 ke 28 ini belum ada yang bisa gue kasih ke mereka gitu. Ya kalau misalnya lu muslim tuh lu mesti ngerti lah, udah ngerti sih sekarang pasti ya kalau udah seumuran gue nih, apa itu konsep amal jariah gitu. Jadi kan katanya ada 3 tuh, ilmu yang bermanfaat, apalagi sih lupa lagi, gini ada 3 hal yang jadi profit pahala gitu. Jadi ya ada terus gitu Bang, apa sebetulnya ya amal jariah ya, ya tiga hal yang ngalir terus pahalanya kalaupun lu udah cabs gitu dari dunia ini. Pertama tuh ilmu yang bermanfaat kalau nggak salah. Yang kedua itu apa ya, gue lupa lah. Kasih tau dong ya, amal jariah gitu ya. Tiga itu anak yang soleh, jadi yang berdoa gitu. Nah ilmu yang bermanfaat gue belum share apa-apa Ces. Amal jariah gue belum ada tanah wakaf yang gue kasihin buat masjid kayak atau apa kayak gitu, belum ada tuh. Jadi cukup ngeri gitu ya, kita harus punya planning lah ya, maksudnya dengan apalagi dengan ada informasi kemarin dari dokter gue nggak bisa vaksin, itu menegaskan banget kalau misalnya gimana caranya gue ngasih apa ya,
pelajaran ataupun pengajaran buat anak gue nanti gitu. Si Pierre sekarang masih umur 2 tahun men. Kalau sedini ini ada kemungkinan gue gak akan dapat profit pahala nanti di sana gitu dari dia. Soalnya apa yang bisa gue ajarin sama dia? Paling ya alhamdulillah dia udah bisa. Alhamdulillah. Jazakumullah hero kalau misalnya dikasih apa-apa gitu, terima kasih gitu. Belum tuh bacaan salat gitu-gitu belum bisa jadi pahala gue. Al-Fatihah juga masih ujung-ujungnya doang. Bismillah gitu. Bismillah sih bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu, ujung-ujungnya doang gitu. Jadi masih belum bre. Kalau misal gue bisa ajarin anak gue bacaan sholat semuanya aja. Maksudnya dari awal sholat gitu ya sampai salam gitu. Itu kayaknya lumayan tuh satu tuh dari nanti anak gue turunin gitu sama cucu gue nanti sama siapa. Itu kayaknya lumayan tuh, mungkin tabungannya bisa nambah gitu ya, dosa gue banyak bisa ngedongkrak gitu ya. Itulah pentingnya amal jariah men. Nah cuma sayangnya untuk kondisi sekarang ini gue nggak bisa. Maksudnya belum ada, gue rasa belum ada yang bisa gue turunin ke anak gue, ke bini gue. Ilmu apa, harta apa gitu yang di jalan Allah gitu yang gue jadiin amal jariah. Wah ngeri. Maka dari itu kayaknya konten kayak ginian tuh mesti lebih dikencengin mungkin. Ya hitung-hitung jadi kayak time capsule, tau gak sih? Time capsule yang ini tuh ya ini kan si Fir masih belum ngerti nih apa yang gue omongin, dia masih belum ngerti nonton YouTube konten kayak ginian ataupun konten Spotify ataupun Anchor, yang belum ngerti lah 2 tahun ngapain nonton kayak gini, aneh banget. Paling YouTube juga nontonnya Baby Bass gitu Nusara gitu bro. T-Rex Power Ranger gitu lagi suka kayak gitu. Jadi ini bakal jadi galeri gue nih. Kelak mungkin dia bakal nonton ya, moga aja, semoga sebisa mungkin gue jangan toksik kayaknya. Tahu kayak gini mungkin toksik-toksikan di konten yang lain, ada di mungkin Cakapena ataupun di Genom ataupun di apalagi gue punya OTP tuh, Contact Project, di musik-musik gue. Buat di sini sebisa mungkin ini gue harus rapi kayaknya. Jadi lebih terdengar serius ya tujuan konten ini, tapi nggak apa-apa lah ya, bagus lah daripada gue bikin konten TikTok yang joget-joget, yang sakit lagi joget apa sih? I wanna know gitu. Sering banget muncul soalnya tuh kalau misalnya gue nonton di Instagram ada kayak gitu. Jadi ngomongin itu ya, bikin konten joget-joget gitu di TikTok kayaknya bukan gue banget, jadi kayaknya kayak gini aja lah cukup. Gue juga bukan editor yang handal kayak teman gue si Sodik gitu. Enggak belum lah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah ya walau alam kita lihat nanti deh ya. Oh ya by the way ini tuh judulnya gue rencanain kenalan gitu, jadi kenalan aja kita gitu. Yang kemarin apa namanya Vi? Ya yang kemarin itu yang konten mulai aja dulu itu apa ya gitu sebutnya, ya biar upload aja dulu gitu, jadi kayak jangkar gue buat gue tiap minggu mesti ada konten yang rilis gitu, melatih konsistensi sih sebetulnya dengan hal yang mudah gitu. Cuma ya mohon maaf nih buat yang konten mulai aja dulu, kemarin tuh gue cancel buat rilis di YouTube. Sebenarnya udah rilis tuh, tapi ketika gue sadar kalau misalnya di sana tuh videonya bocor ya, jadi nggak, tanpa gue sadari Diandra masuk frame tuh waktu ya itu kan kamar hotel ya bahaya lah pokoknya, bahaya lah, makanya gue take down. Gue bikin private kalau salah, apa gue lupa namanya. Udah uploaded tuh, tapi untuk di Anchor sama Spotify sih masih ada gitu, jadi tetap gue antepin aja, jadi bisa tetap didengerin lah di sana. Ya apa ya nggak dianggapnya tuh itu bukan episode awal apa sih kalau di buku tuh piluk ya,
prolog ya. Prolog yang apalagi prolog lah, itu mau ngomong kemana aja sama sih kayak ini, cuma ini agak lebih ada cerita aja gitu. Apa lagi ya, oh ya balik lagi ke kenalan. Rencana sih nih gue mau kenalan gitu banyak gitu ya, kenalin apa yang gue suka dan lain-lain, kayak interest gue ya lain-lain lah. Cuma ini udah kepanjangan juga sih, ya gitu dulu aja kali ya kenalannya, sharing eksistensi gue di konten ini nih. Jadi anggap aja keseluruhan konten yang ada di sini yang gue rilis itu medium buat kita kenalan gitu lebih jauh. Oke, paling segitu dulu aja. Oh ya, konten ini masih belum ada namanya, tapi kayaknya podcast Senin pagi kayaknya bagus deh. Bisa dipikirin atau kita coba dulu aja. Ya, nanti gue cek dulu deh. Moga belum ada yang punya. Oke, segitu dulu aja. Makasih udah dengerin. Selamat menjalankan aktivitas dan wassalam.